Selamat malam Bapak Ibu dan kalian. Selamat datang di Jazz episode ke-128 dengan tema Mindset. The Mission Mindset menjawab panggilan Tuhan di tengah tantangan dunia. Sebelum kita mulai sesi pada malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Doa sebelum membaca kitab suci oleh Santo Yohanes Kristosomus. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata hatiku agar aku dapat mendengar firman-Mu dan mengerti serta melakukan kehendak-Mu, sebab aku adalah seorang musafir di muka bumi. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu dariku, tetapi bukalah mataku agar aku dapat melihat keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Sampaikanlah kepadaku hal-hal yang tersembunyi dan rahasia dari hikmat-Mu. Kepadamu aku menaruh harapanku, ya Allahku, agar Engkau menerangi pikiran dan pengertianku dengan cahaya pengetahuan-Mu, bukan hanya untuk menghargai hal-hal yang tertulis itu, melainkan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan, dan darimu datang setiap perbuatan baik dan setiap anugerah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 240 sampai 242, bagian kedua, Wahyu Allah sebagai Tritunggal. Bapa diwahyukan oleh Putra. Nomor 240. Yesus mewahyukan bahwa Allah merupakan Bapa dalam arti tak terduga. Tidak hanya sebagai pencipta, tetapi dari segala abad. Bapa bagi putranya yang tunggal, yang hanyalah putra dalam hubungan dengan Bapanya. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang-orang yang kepadanya anak itu memperkenalkan Bapa. Matius 11 ayat 27. Nomor 241. Karena itu, para rasul mengakui Yesus sebagai Sabda, yang pada mulanya bersama dengan Allah dan adalah Allah sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Sebagai yang memancarkan keagungan Allah yang gilang gemilang dan sebagai gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Ibrani 1 ayat 3. Nomor 242. Pengakuan para rasul itu dipelihara oleh tradisi apostolik, dan sebagai akibatnya, gereja dalam tahun 325 pada konsili ekumene pertama di Nisea mengakui bahwa putra adalah sehakikat, homoousios, konsubstansial, artinya satu Allah yang esa bersama dengannya. Konsili ekumene kedua, yang berkumpul di Konstantinopel tahun 381, mempertahankan ungkapan ini dalam rumusannya mengenai iman Nisea dan mengakui putra Allah yang tunggal sebagai yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. DS 150. Misi Mindset menjawab panggilan Tuhan di tengah tantangan dunia. Matius 9, 35-38, Markus 6, ayat 7-13, Lukas 9, ayat 1-6. Dengan beberapa judul perikop sebagai berikut. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, Matius 9, ayat 35-38, Yesus memanggil dan mengutus ke-12 rasul, Matius 10, ayat 1-15, Markus 6, ayat 7-13, Lukas 9, ayat 1-6. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus, Matius 10, ayat 16-33, Yesus membawa pemisahan, dan bagaimana mengikuti Yesus, Matius 10, ayat 34-42. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Matius 9 ayat 35-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan sengaja penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala.
Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Pertama Simon Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut, atau sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kaum berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atas. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu saksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah dan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama si gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumah. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Barang siapa mengasihani anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut, ia tidak layak bagi.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah. Penjelasan singkat, rangkaian perikop ini bersumber dari belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, yang seperti domba tanpa gembala, yang mendorongnya untuk mengutus kedua belas rasul dengan otoritas ilahi untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus memberikan mandat misioner yang mencakup instruksi teknis pelayanan, peringatan keras akan penganiayaan di tengah dunia yang memudar, hingga panggilan untuk memiliki komitmen radikal dan kesetiaan total dalam mengikutinya. Bahkan di tengah risiko perpecahan keluarga dan ancaman. Selanjutnya akan Tes tes suara saya terdengar? didengar. Oke. Nah, New Year, new background. Selamat malam Bapak Ibu semua.